Halo, selamat berjumpa dengan kuliah pertama MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Kuliah ini akan diampu oleh saya, Aliam Sebara, dan Ibu Della Vita Nasution. Oke, pada pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Di SMA tentunya Anda sudah pernah melihatnya. Untuk lebih lanjut mengetahui apa itu SPL, sistem persamaan linear, kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, jadi persamaan linear itu apa sebetulnya? Ya, persamaan linear. Nah, secara umum persamaan linear, secara lengkapnya ya, persamaan linear dalam unknown x1, x2, xn adalah persamaan yang berbentuk seperti ini, di mana A1, A2 sampai AN dan B-nya merupakan konstanta bilangan real. Kemudian X1, X2 sampai Xn-nya unknown, anu, kalau kata Pak almarhum guru saya Pak Ahmad Arifin yang mengajarkan Ale waktu itu. Ya. Nah, tapi mungkin kita akan lebih familiar untuk menamai X1, X2 sampai Xn ini sebagai variable. Jadi seperti ini ya, persamaannya bentuknya seperti ini. Kemunculan X1, X2, Xn-nya ya hanya muncul sebagai dirinya sendiri, tidak merupakan campuran antara misalkan X1 kali X1, ada X1 kuadratnya misalkan, atau ada akar X1-nya misalkan. Itu bukan persamaan linear. Jadi persamaan linear persis yang bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat apakah persamaan yang pertama ini linear dalam X dan Y. Gimana kata Anda? Bagaimana dengan yang berikutnya? Kemudian yang terakhir. Oke? Coba Anda pikirkan dulu sekejap, yang mana yang bentuknya sesuai dengan bentuk umum dari persamaan linear yang di atas. Dapat dengan mudah kita lihat bahwa yang pertama dan ketiga merupakan persamaan linear. Jadi meskipun ini ada aneh, ada 2 pangkat akar 2, tapi si 2 pangkat akar 2 itu tetap merupakan konstanta. Demikian juga di sini ada pi, ada ln 2, ada sin 2020, mereka semuanya merupakan konstanta. Nah, kenapa yang persamaan kedua bukan merupakan persamaan linear? Karena pada persamaan kedua kita mempunyai ekspresi yang mengandung perkalian antara x dan y. Padahal menurut bentuk umumnya nggak boleh ada yang seperti itu. Ya. Oke, berikutnya kita akan meninjau arti geometris dari persamaan linear untuk kasus banyak variabelnya 2 atau 3. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh suatu persamaan linear dalam X dan Y dalam 2 variabel. Persamaan linearnya 3X kurang Y sama dengan 4. Nah, si minus Y-nya bisa kita pindahkan, katakanlah ke kanan, kemudian 4-nya pindahkan ke kiri, menjadi persamaan Y sama dengan 3X min 4, yang merupakan persamaan garis, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, kata linear dan kata line punya akar kata yang sama. Jadi, mulanya si linear itu kurang lebih bisa kita artikan berbentuk seperti garis. Jadi untuk persamaan linear dengan 2 variabel adalah persamaan yang gambar grafiknya merupakan garis. Ya. Bagaimana kalau kita punya persamaan linear dengan 3 variabel? Kita ingat di kalkulus, persamaan berbentuk AX tambah BY tambah CZ sama dengan D merupakan persamaan bidang. Ya. Jadi satu buah persamaan linear dengan 3 variabel secara geometris dia mempunyai arti suatu bidang di ruang. Ya. Oke, nah berikutnya ketika kita punya beberapa buah persamaan linear yang kita kumpulkan, kita mempunyai suatu sistem persamaan linear. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Ya. Yang pertama kan dia merupakan persamaan linear. Kedua juga persamaan linear. Sampai kita punya 1, 2, M buah persamaan linear yang masing-masingnya merupakan persamaan linear dalam N variabel. Ya. Nah, biasanya fokus dari
sistem persamaan linear ini adalah menemukan semua X1, X2, Xn yang memenuhi sistem persamaan linear di atas. Apa artinya memenuhi? Artinya bahwa ketika dia disubstitusikan ke masing-masing persamaan, dia memenuhi. Itu arti bahwa si X1, X2, sampai Xn merupakan solusi. Ya. Nah, jadi kita ingin mendapatkan semua solusinya. Atau kita lebih lanjut ingin memahami solusinya seperti apa sih? Apakah ada berapa banyak solusinya? Atau misalkan, apakah mungkin tak berhingga banyaknya? Dan lain sebagainya. Apakah mungkin tidak punya solusi? Kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana kalau kita mempunyai suatu sistem persamaan linear dalam dua variabel, ya. Misalkan kita punya persamaan linear yang pertama dan kedua, ya. Ingat tadi bahwa kalau kita punya persamaan linear dengan dua variabel, secara geometris dia merupakan garis. Jadi kita punya garis L1 dan L2. Nah, posisi relatif yang mungkin antara L1 dan L2 salah satunya adalah seperti ini. L1 memotong L2. Ya. Nah, titik-titik pada garis L1 adalah titik-titik yang memenuhi persamaan ini. Kemudian titik-titik pada L2 adalah titik-titik yang memenuhi persamaan yang kedua. Jadi kalau kita ingin mencari XY yang sekaligus memenuhi persamaan pertama dan persamaan kedua, maka si titik tersebut haruslah sekaligus berada di L1 dan berada di L2. Dengan demikian, menurut gambar ini, kalau L1-nya berpotongan dengan L2, maka solusi yang kita cari adalah persis koordinat dari titik yang merah ini. Dengan demikian, dalam situasi ini kita lihat bahwa si sistem persamaan linear ini tepat memiliki satu buah solusi. Ya. Nah, kemudian posisi relatif yang berikutnya yang mungkin adalah ketika si L1 dan L2-nya sejajar tapi tidak berimpit. Karena kita lihat bahwa mereka tidak punya titik potong, artinya apa? Artinya si SPL ini tidak memiliki solusi. Tidak ada XY yang sekaligus memenuhi persamaan pertama dan persamaan kedua. Dan posisi relatif dua garis yang ketiga yang mungkin adalah ketika L1 dan L2-nya berimpit. Ya, karena semua titik L1 adalah titik L2, akibatnya semua titik pada garis tersebut merupakan solusi. Karena ada tak berhingga banyaknya titik pada garis, maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya maka kita punya tak berhingga banyaknya XY yang memenuhi sistem persamaan linear ini. Nah, itu kalau tadi kita punya sistem persamaan linear dengan dua variabel. Bagaimana kalau kita punya sistem persamaan linear dengan tiga variabel? Bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Ini bentuk umum untuk persamaan linear dengan tiga variabel. Katakanlah misalkan kita punya sistem persamaan linear yang terdiri dari dua buah persamaan yang masing-masingnya memiliki tiga variabel X, Y, Z. Ingat bahwa satu buah persamaan linear dengan tiga variabel, dia representasinya merupakan bidang di ruang. Jadi kurang lebih ini kita punya situasi, kita punya dua buah bidang di ruang. Apa yang mungkin terjadi kalau kita punya dua buah bidang di ruang? Ada tiga kemungkinan. Ya. Yang pertama, mungkin kedua bidang itu berpotongan. Ya. Kalau berpotongan, maka titik potongnya berupa garis. Ya, Anda bisa melihat misalkan kalau kita punya sumbu koordinat yang standar, sumbu X, Y, Z, kalau kita potongkan bidang X, Y dengan bidang X, Z, maka hasilnya merupakan garis. Ya. Berarti dalam hal ini ketika mereka berpotongan, banyaknya titik potongnya ada tak berhingga banyaknya. Karena titik potongnya merupakan garis. Dan ada tak berhingga banyaknya titik pada sebuah garis. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah kedua bidang itu berimpit. Ya, kedua bidang itu berimpit. Itu juga situasinya serupa. Di situ kita punya tak berhingga banyaknya titik yang ada di bidang satu dan di bidang dua sekaligus. Ya. Dan yang terakhir adalah kalau kedua bidangnya sejajar. Dalam hal ini mereka tidak ada titik yang titik yang bersama-sama berada di bidang satu dan di bidang dua sekaligus. Dalam hal ini berarti dia tidak punya solusi. Yaitu kalau kita punya SPL 3 variabel yang terdiri dari dua persamaan.
dari beberapa situasi ini kita lihat bahwa tidak ada situasi di mana titik potongnya berupa satu titik, ya. Nah, itu memang tidak mungkin kalau kita hanya punya dua buah persamaan yang terdiri dari tiga buah variabel. Kalau kita punya tiga persamaan dalam tiga variabel, Anda nanti bisa mencoba-coba melihat-lihat situasi apa saja yang mungkin terjadi kalau kita punya tiga buah bidang di ruang. Misalkan yang dua berimpit, yang satu lagi motong, misalkan. Atau ketiga-tiganya sejajar. Ya, ada banyak situasi. Nanti Anda coba lihat apa yang terjadi kalau kita punya tiga buah bidang di ruang. Nah, tadi kan secara umum, kalau kita punya persamaan linear, banyaknya variabelnya itu bisa terserah kita. Tidak hanya dibatasi 2 atau 3 saja. Bisa 4, bisa 1000, bisa 1.000.000. N-nya bisa apa saja. Nah, ketika N-nya lebih besar dari 3, kita sudah tidak punya lagi representasi geometris dari persamaan linear tersebut. Karena dunia yang kita tempati atau dunia yang bisa kita pahami dengan panca indera kita hanyalah ruang 3 dimensi saja, atau bidang 2 dimensi. Kalau kita punya ruang berdimensi 4, 5, dan selanjutnya kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya, dalam hal tersebut kita tidak bisa mempunyai interpretasi geometrisnya. Oleh karenanya kita tidak terlalu mengandalkan interpretasi geometris ketika kita bekerja dengan sistem persamaan linear. Tapi meskipun demikian, apa yang terjadi di bidang dan di ruang akan menginspirasi kita untuk menemukan konsep-konsep yang serupa untuk ruang-ruang berdimensi yang lebih tinggi. Nah. Oke, jadi paling tidak dari dua situasi yang kita jumpai tadi, dan ini bisa dibuktikan, setiap kita punya SPL, pasti SPL itu selalu memiliki 3 kemungkinan untuk solusinya. Yang pertama, dia mungkin tepat mempunyai satu buah solusi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia mungkin tidak punya solusi sama sekali. Atau yang terakhir, dia mungkin punya tak berhingga banyaknya solusi. Jadi ini hanya 3 kemungkinan saja yang seperti ini. Jadi misalnya, nggak mungkin sebuah SPL memiliki tepat 5 buah solusi atau 10 buah solusi. Nggak mungkin. Ya. Jadi yang mungkin cuma 1, tidak punya solusi, atau tak berhingga banyaknya solusi. Ya. Oke, untuk berikutnya Anda bisa mencoba soal latihan berikut. Jadi kita punya SPL yang seperti ini, di mana ABC-nya belum diketahui. Nah, yang diminta adalah cari semua ABC yang mungkin, yang bisa menyebabkan si SPL-nya punya solusi, punya tepat satu solusi, atau SPL-nya tidak mempunyai solusi, atau SPL-nya mempunyai tak berhingga banyaknya solusi. Jadi, pada masing-masing situasi, Anda lihat apakah ada ABC yang membuat SPL-nya tepat mempunyai satu solusi. Kalau ada, cari semua ABC yang mungkin. Dan Anda lakukan hal tersebut kepada masing-masing situasi. Ketika masing-masing SPL-nya ingin punya satu solusi, punya tak berhingga banyaknya solusi, atau tidak punya solusi sama sekali. Oke, begitu saja kuliah kita yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya.